Halo halo, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bu. Iya, waalaikumsalam. Ya, Oke, sambil nunggu temennya ya. Ini rencananya iya kita Bu. review review materi. Jadi ada beberapa slide, ada beberapa PowerPoint yang dijelaskan ya. Ini saya mundur dulu ke pertemuan 7. Nanti kita pelajari tentang fungsi, lalu kita praktekkan di PostgreSQL-nya ya.
Oke, ini sudah 13 mahasiswa ya. Oke, ada lagi yang bisa join hari ini? Oke, ini sudah 15 mahasiswa. Sudah lumayan lah ya. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mata kuliah pemrograman PLSQL. Jadi dari sebelum UAS itu ini baru pertama kali Vicon ya. Jadi saya itu masih antara cuti antara tidak gitu ya. Jadi ya normalnya itu gimana sih kalau cuti itu 40 hari ya? Nah, oke, jadi saya usahakan untuk lakukan Vicon ya supaya tidak banyak materi yang terbuang ya. Jadi saya mohon maaf baru sempat melaksanakan Vicon di pertemuan kali ini gitu. Oke, saya share screen dulu. Jadi ini materinya mundur ke belakang dulu ya. Tentang, kayak ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Siap. Saya pilih warna pulpen dulu. Warna merah atau apa ya ini? Oke. Ini tentang relasi
relasi ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah sistem basis data tentang relasional. Nah, jadi dalam membuat sebuah database itu, pastikan database itu kan terdiri dari tabel-tabel yang saling terhubung kan ya? Nah, di sini tandanya tabel itu terhubung itu apa? Nah, di sini kita jawabannya adalah fill. Nah, fill yang mana nih di sini? Gitu ya. Intinya itu. Jadi kan misalnya di sebuah database ada terdiri dari tabel, kan misalnya ada tabel akademik. Tabel akademik itu, database akademik, ada tabel dosen, tabel mahasiswa, ada tabel nilai kan ya. Nah, ini kan satu tabel ini kan berdiri sendiri kan ya. Nah, ini terhubung nggak? Nih. Nah, kalau tidak terhubung, kita gunakan relasional. Nah, relasional itu kita harus tahu dulu field kunci. Field kunci itu intinya primary key. Nah, primary key, jadi di setiap tabel ini harus ada field kuncinya atau primary key-nya. Nanti kalau sudah ada, otomatis akan terhubung seperti ini. Nah, ini jadi bentuknya sudah relasional. Nah, turunan dari primary key adalah apa? Apa nih? Foreign key. Origin key. Key. Ya, foreign key. Itu ya. Nah, jadi kalau sudah ada kedua field ini, maka tabel tersebut sudah terhubung. Oke. Oke, ini ya intinya. Apa nih tulisannya? Oke, untuk menghubungkan dua buah tabel, keduanya harus memiliki satu atau beberapa field yang sama isinya. Oke, yang tadi ya. Intinya kita harus ada primary key di setiap tabelnya. Nah, misalnya di kasus seperti ini nih ada contoh kasus. Misalnya ada tabel anak harus mengandung field ID pegawai. Nih. ID pegawai itu bertipe apa sih nih? ID pegawai? Ayo. ID pegawai. ID pegawai itu ada di tabel pegawai. Ini kan awalnya itu. Kenapa ujung-ujung ada ID? Berarti ini berawal dari tabel Pegawai. tabel pegawai. Tabel pegawai isi field-nya yaitu ID pegawai yang merupakan primary key. Nah, ini ya. Primary key. Oke. Lalu, di field ID pegawai harus ada di tabel anak. Nih, ID pegawai harus ada di tabel anak. Tuh. Yang tadinya primary key di ID pegawai, kalau di tabel anak, dia sudah menjadi foreign key. Nah, sampai sini ngerti nggak? Jadi, awalnya itu, kalau digambarin ya, ini kan kata-kata kalau digambarin itu, misalnya di sini ada tabel pegawai yang berisi field ID. Nah, ID di sini primary key. Nah, lalu setelah kita buat tabel pegawai, kita buat tabel anak. Nah, tabel anak, ini saya namanya A ya. Ini tabel pegawai, tabel anak.
Nah, masing-masing ada field namanya ID pegawai. Di tabel anak juga harus ada ID pegawai. Nah, ini sebagai foreign key. Nah, ini sudah terhubung. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan gambar relasinya seperti ini. Dibuat garis. Nah, gini. Gitu ya. Kalau kita diminta untuk dokumentasi perancangan database seperti ini nanti digambarkannya. Harus ada terhubung seperti ini, field-nya di tabel pegawai itu di primary key, di tabel anak dia jadi foreign key. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo belajarnya pelan-pelan dulu nih, satu slide dulu. Ayo. Coba diresapi dulu nih maksud ini. Ini masih konsep nih. Konsep relasi. Sudah pahamkah ini? Oke. Halo, halo? Iya Bu, aman. Saya Aman, hilang Bu. nggak? Hilang Aduh. ini Bu. Share screen-nya Bu Chatnya. nggak ada. Waduh, bisa-bisanya. Nah, ini muncul lagi nggak? Muncul. Oke, oke. Sampai sini sudah paham? Oke, Bu. Paham, Bu. Bener nih. Ini Benar. masih konsep awal nih. Konsep awalnya harus paham dulu sebelum kita membuat database, membuat isi tabel, baru manipulasi data. Ini dulu nih, konsep tabel dulu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, tapi jangan lupa untuk memberi primary key pada tabel anak ini. Oke. Oke, udah ya. Intinya saya gambarkan seperti ini gitu. Jadi gak usah silahkan dibaca, tapi yang tadi dari kalimat ini sudah saya gambarkan seperti itu. Oke. Nah, jadi kita buat nih SQL-nya. SQL-nya seperti ini. Create table anak, berarti ini nama tabelnya tabel A. Nah, di sini field-fieldnya yaitu atributnya. Atribut atau kolom. Nah, berarti di sini di tabel anak ada kolom ID pegawai. ID pegawai itu kan isinya di sini integer ya, berarti ID itu 1, 2, 3. Gitu ya, ID pegawai. Nah, di sini ada kata reference. Apa tuh? Ada kata reference, ini nih. Di tabel Rujukan. anak kok bawa-bawa tabel pegawai sih? Ini apa nih maksudnya? Rujukan, Bu. Nah, menunjuk ke tabel pegawai. Gitu. Jadi ini tuh istilah sebagai penghubungnya. Penghubung ke tabel pegawai di tabel anak. Gitu ya. Jadi kan dia manggil ID pegawai di tabel pegawai. Gitu ya. Nah, lalu ini kan field bawaan nih dari tabel pegawai. Nah, field dari tabel anak sendiri kita tambahkan field nama. Nama itu varchar ya, karena string. String itu teks ya. Nah, di sini dikasih batasan sebanyak 50 karakter maksimal. Nah, di sini dikasih not null, gak boleh kosong katanya. Gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi field tanggal lahir. Tanggal lahir bertipe data date. Nah, lalu dikasih tahu nih primary key-nya. Primary key itu apa?
primary key di tabel anak, yaitu di ID pegawai, koma, nama. Gitu. Ini nama boleh dihapus, boleh ditambahkan ya. Seperti itu. Sampai sini paham nih? Bu, Kenapa? kenapa ID pegawai terus koma nama, sedangkan nama boleh ditambahkan atau tidak ditambahkan? Kalau ditambahkan, pengaruhnya apa, Bu? Kalau ditambahkan, ini tuh sebagai tambahan field aja gitu di tabel pegawainya. Nah, harusnya langsung aja nih primary key ID pegawai. Gitu ya. Gak ngaruh mau diisi atau tidak di sini gak ngaruh. Gitu ya. Tapi kolomnya nanti nggak ke bawah enggak ya, Bu ya? Enggak. Jadi tetap di sini ID pegawai karena di sini sudah di-create ya. ID pegawai, reference di pegawai. Oke, ada lagi? Kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini. Lalu isi data di tabel anak. Nah, misalnya kalau di soal ada bentuk tabel seperti ini, kita translate ke dalam bentuk, ini bahasa apa sih ini? Ini bahasa apa? Query. Query ya, SQL-nya. SQL. Ini query-nya. Query-nya menggunakan fungsi insert into anak, into tabel anak. Bener gak ini? Nah, namanya anak ya. Berarti di sini harus sesuai. Oke, ini fill-nya harus sama persis penulisannya, ID pegawai, nama, dan tanggal lahir. Di sini ada nggak? Bener. ID pegawai, nama, tanggal lahir ada 3 ya. Nah, kurung buka, kurung tutup. Baru di sini value. Value itu apa? Apa nih? Nilai. Nah, diisi nilainya. Isi data atau isi nilai. Nah, Bu, apa? berarti di ini masih ada dua itu ya, dua tabel pegawai sama anak gitu, Bu. Iya, ini awalnya kita bicara ini dulu nih. Tuh, Ya. ya kan? Oke, Bu. Nah, udah. Lalu ID pegawai tadi karena bertipe data integer ya, integer nih. Nah, berarti dia isinya 1000. 1000 boleh kan ya diisi? Boleh. Nama di sini varchar. Oke, tanggal lahir. Udah. Ini diisi, ini baru satu baris ya. Ini nih yang ini. Nanti diganti, ditambahkan Andini sama Muhammad Najib. Kayak seperti ini. Mana sih? Jika field ID pegawai pada tabel anak diisi dengan nilai yang tidak terdapat pada primary key tabel pegawai, gimana tuh? Jadinya error. Jadi harus sesuai nih. Ya nggak? ID pegawai. Jadi ID pegawai di tabel pegawai itu dia kan nih 1000 nih. Si ID ini kan dia otomatis ID ini dia pasti mengambil informasi nama, otomatis mengambil informasi tanggal lahir. Jadinya di sini primary key kan gitu. Nih. Nah, di tabel di sini, di tabel anak, kita mengambil ID pegawai yang otomatis akan mengambil informasi nama di tabel pegawai ini. Tuh, ya enggak? Nah, kalau tidak sama nih ID pegawainya 99, ada nggak di sini 99? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Makanya di sini kalau diisi
Makanya error karena tidak terintegritas. Nah, enggak. Jadi key-nya tidak dikenali di tabel pegawai. Gitu. Jadi harus sesuai nih ID pegawai di tabel pegawai dengan tabel anak. Jadi intinya ID pegawai ini sudah bawaan dari tabel pegawai. Gitu. Nama anaknya ini bukan nama pegawai tapi nama anaknya. Gitu ya. Paham nggak konsepnya? Ayo. Dudung Durrahman mana nih? Favorit. Mana nih AFK dia? Oke. Sampai sini ngerti nggak? Oke. Nah, gini, lalu pesan kesalahan juga akan muncul jika record pegawai dihapus. Oke, record itu berarti file-nya ya. File pegawai itu dihapus, di mana primary key-nya sedang digunakan oleh tabel anak. Gitu ya. Jadi ya kalau salah satu record yang di sini yang terhubung ya dihapus ya berarti ya error gitu nih. Ini kalau dihapus ya error. Kan gitu. Sedangkan primary key-nya sedang digunakan di tabel anak. Nah, jadi kasus ini Postgre udah nyiapkan option pelengkap reference. Nah, ini ya. Di mana record pegawai dihapus, maka record terkait pada tabel anak akan dihapus juga. Gitu ya. Jadi satu record ini dihapus, otomatis tabel anak kehapus. Nah, seperti ini. Kalau ingin ngapain nih? Ini ngapain sih? Itu tabel anak, Bu. Oke, ini Hapus on cascade. oh ini masih membuat tabel anak ya. Ya. Tapi ini ada on delete cascade. Ini ngapain nih? Ini ya bawaan dari Postgre. Jadi kalau ingin dihapus tabel anak, otomatis tabel pegawai juga kehapus gitu. Gitu kan ya? Oke, ini dibuat lagi. Maka perubahan ID. Nah, ini kan kalau sudah dibuat nanti kan muncul tabel baru ya. Jadi update. Jadi ketimpa namanya tabel anak lagi. Oke, bahkan perubahan ID pada tabel pegawai juga mengubah nilai ID pegawai pada tabel anak. Nah, ini ditambahkan on delete cascade dan update. Gitu ya, ini buat mengubah di record pegawai atau tabel anak. Ada lagi nggak? Oke. Udah nih. Apa lagi ya? Coba deh kita coba di Postgre ya. Postgre SQL-nya misalnya di tabel kita buat database baru ya. Tadi database apa sih? Pegawai, Bu. Database
create database kantor aja lah. Gini kan ya, save. Oke, ini sudah ada. Oke, langsung klik kanan ke mana nih? Script query tool ya. Klik kanan query tool. Betul, ya. Nah, langsung kita buatkan yang tadi ya, kita praktekkan. Kita buktikan apa sih yang terjadi ya kan. Mana nih tadi? Kita buat create tabel anak. Kalian juga sambil ini ya. Itu nggak bikin yang Tabel pegawai pegawainya dulu? nggak ada ya di sini ya? Oke, kita buat tabel pegawai dulu. Nggak ada, Bu. Bu. Ya. Iya. Oke, kita buat tabel pegawai dulu. Ini gimana nih cara buat tabel? Create ya. Table. Tabel. Create tabel pegawai. Ini kan terus apa nih? Kurung buka, kurung tutup, titik koma kan ya? Terus di Ya. dalamnya baru di sini isi fill-nya. Fill-nya apa aja? Harus ada. Yang penting harus ada ID pegawai. Nah, bertipe data apa? Integer. Integer. Udah. Terus koma. Apalagi? Nama ya, nama. Nama. Nama itu varchar kan ya? Diisi misalnya 50. Terus apalagi sih kalau itu? Kita tambahkan alamat. Alamat itu varchar. Varchar 50 juga. Udah nih, gini ya. Ini nama, alamat. Udah bener nih, ada yang salah nggak penulisannya? Bu, ID pegawainya nggak di-set ke primary key dulu, Bu? Oh, langsung aja ya. Langsung di primary key kan. Gini ya. Ada lagi nggak kira-kira? ID, nama, alamat. Nanti mau dikaitkan sama anak ya, Bu ya? Iya. Berarti kan ID pegawainya sebagai primary key-nya, apalagi yang dibawa ke anak ya. Ini ya, udah ya. Udah kan? Cukup Ada lagi kayaknya, nggak? kayaknya. Kita blok, terus apa sih? Klik apa nih? Execute ya, atau F5. Oke, muncul ya. Query return successful, katanya iya. Nah, cara untuk melihat tabel gimana? SQL melihat. Select, bintang, from, tabel apa? Namanya pegawai. Kenapa di sini bintang? Kenapa? Semua data, Bu. Semua field dari tabel pegawai. Kita blok, kita execute. Belum ada. Oke. Diisi dulu nggak kira-kira? Atau kita hubungkan dulu? Kita bikin... Isi dulu, Bu. Isi dulu datanya ya? Ya, Oke, gimana insert? insert into. Insert into. Insert into pegawai, kan ya? Ya, Terus, kurung buka, kurung tutup.
Apa? ID pegawai ya. Ini ditulis ulang ya, field-nya. Ya. Pegawai, koma, Nama, koma, alamat. alamat. Nah, baru di sini value. Pakai S nggak sih? Nggak ya? Pakai kayaknya, Bu. Nah, ID 1000 tadi. 1000 ya yang pertama. Nah, kalau ID itu pakai kutip apa enggak? Pakai kali ya, Enggak, coba Bu. ya. Coba ya. Nama, misalnya namanya Dani. Alamat Bogor. Bekasi, Bu. Ya, ya ampun. Ya Bekasi itu udah. Pakai titik koma nggak ini? Nggak usah. Titik koma, Bu. Boleh. Langsung 2, Bu. Langsung 2 aja ya. Kita kopas. Ya. Gini ya. Berapa ini? Yang di slide tadi berapa sih ID-nya? 1001, Bu. 1001. Siapa nih namanya? Nurita di Bekasi, Bu. Bekasi terus. Dia lagi di mana sih? Di puncak. Enggak. Oke, terus ini 2 ya. Mas Noto, Bu. Noto di mana Noto? Kalimantan, Bu. Mantan. Udah nih, ada yang kira-kira kurang nggak? ID itu kan dia number ya. Number itu normalnya dia nggak Iya. pakai kutip. Kalau Iya. teks dia pakai kutip. Kita coba ya. Kalau error ya tinggal dikasih kutip. Nah, error nih ID pegawai. Insert into ID pegawai. Itu insertnya diulang, Bu, ya? Bukannya di paling atas doang ya? Perintah insertnya. Insert into maksudnya. Ntar dulu, ini ID pegawai ini bener. Line 1. Penulisannya sama nggak? ID underscore pegawai. Ini bener kok sama. Coba. Bener. Insertnya Bu nggak usah ditulis lagi, Bu. Yang ini ya? Ya. Iya. Yang Jadi kedua. value-nya aja semua. Oke, bentar. Kita gini ya. Lihat jampe-nya. Ini ya. Bentar. Berarti ininya kita hapus gitu. Koma. Iya. Value-nya sekali kayaknya ya. Value-nya sekali, Bu. Value-nya Jadi sekali. insert intonya sekali di atas, yang value-nya di-insertkan gitu. Ini hapus nggak? Hapus ya? Itu hapus, Bu. Ya. Value-nya. Terus antar value dibatasin titik koma ya, Bang Dani? Antar nilai itu koma aja, Bu. Value-nya dihilangin. Iya. Value yang ketiga. Value benar. Iya. yang Kedua dan ketiga. yang bawah, Bu, hilangin. Kedua dan ketiga maksudnya. Ini koma ya. Ya, itu koma, ya, Bu. Wih, lebih pintar nih. Udah nih, gini ya. Ada lagi Coba, nggak? Bu, running, Bu. Udah. Error.
ID pegawai. Kenapa nih? Bu, kalau nggak salah ID pegawai nama dan alamat nggak pakai kutip, Bu. Yang pakai kutip yang values-nya. Oke. Karena varchar kali ya, Pak? Bukan Ini nama fill, filenya ini nggak pakai fill-nya. nama filenya nggak pakai tanda kutip ya, Mas? Oke, ini ya. Kita blok. Nah, baru muncul. Oke, sukses. Insert 3 ya. Oke, lalu kita panggil lagi untuk melihat gimana. Ini aja kita panggil lagi ya kan. Panggil lagi. Ya. Nah, nanti muncul di sini. Bener ya? ID pegawai 1000, nama Dani, alamat Bekasi. Oke, ini baru satu tabel nih. Oke, ini belum kehubungkan ya. Nah, sekarang kita buat tabel anak. Gimana? Sama ya? Copy aja, Bu. Iya, copy. Create tabel anak. Nah, ini gimana anaknya? ID pegawai integer. Ininya jangan primary key. Integer, kita not nulkan dulu ya. Reference. S. Nah, dia sampai warna ungu. Reference tabel pegawai. Dah. Koma kan ya? Koma, nama, varchar. Ini ditambahkan untuk tabel anak ada tanggal lahir. Tanggal underscore lahir. Tipe data date. Koma. Udah nih. Nah, langsung di sini primary key-nya. Tadi yang ditanyain siapa tadi? Dani ya? Ya. Primary key kita buktikan ya. Yang ID pegawai, koma, nama. Oke. Udah nih. Kita execute. Oke, berhasil ya. Kita lihat tabelnya. Select, bintang, from, tabel A. Nah. Oke, ini ya. Itu tabel anaknya nggak punya ID sendiri ya, Bu? Nggak ada. Nggak punya? Nggak punya. Dia turunan dari tabel pegawai. Jadi supaya dia terhubung. Ya. Kalau misalkan nanti ada tabel ketiganya dari anaknya ini nggak bisa lagi ya? Tabel ketiga apa dulu nih? Ayo. Misalkan punya Anak. anak lagi, anaknya punya anak lagi gitu. Anak punya anak lagi bisa. Jadi nanti diturunkan Bisa, ya? lagi, bisa. Oh ya. Oke, udah nih, langsung isi datanya. Oke, kita kopas di PPT-nya aja deh. Mana ya? Wah, nggak bisa kopas, guys. Oke, langsung insert into. Insert into anak. Ininya ID pegawai, nama, tanggal lahir. Dah, baru di sini value.
Oke, ini 1000, koma, kutip ya. Namanya di sini siapa Rudi, Bu. namanya? Hah? Rudi. Rudi. Koma. Tanggal lahir itu dia ini bulan dulu baru hari. Oke, misalnya di sini 7 garis miring 23, berarti tanggal 23 bulan 7. 19 ini ya. Jadi ini untuk penulisan format date seperti ini. Oke, kita koma langsung ya. Titik koma. Ini siapa nih? Rehan, Bu. Raihan. Ya. Raihan ininya ID 11, 01. ininya dia beda bulan lah, gitu ya. Ini 2. Siapa nih? Trianto. Ini beda bulan juga. Gitu, dah? Oke, kita execute. Nah, error kan? Kenapa tuh error? Kok error? Oh, date settingnya beda nih. Beda, coba kita ganti ya. Ini 23. Pakai strip, Bu, coba, Bu. Strip Oh tengah. iya, oh iya benar. Tanggal lahir saya 10 Februari 1998. Iya, iya. Oke. Masih error nih, nggak mau. Pakai 07 nggak itu, Bu? Tadi dulu, Dua digit nggak, Bu? Yang ini akan memang error. Ntar ini ya, kita lihat di slide-nya. Dia error katanya. Mana sih? Ini. Nah. kan ID-nya sama, Pak, Bu. Error ya? Nah, ini nih. Nah, ini kan kita udah bikin tabel anak ya. Tabel anak ini saya bikinnya udah sesuai sama persis. Oke. Ini kan kata reference pegawai untuk ID pegawai memastikan bahwa nilai field tersebut dipastikan ada primary key tabel pegawai. Oke. Nah, ini kan udah sama persis nih. Formatnya seperti ini. Oke. Oke, errornya ini ya. Error integrity tidak terintegrity karena di sininya, tapi ini 99 ya. Namanya Bu tadi beda kan Bu? Namanya Yanti. Di sini ada Yanti ya. Kita dulu nih. Ini kan nama anaknya. Ya kan ini kan buat si nama anak kan ya? Ya nggak nih? Tabel anak namanya Yanti. Di sini ada Yanti nggak? Nggak ada. Ada, Bu. Oh ya elah ini mah. Nggak ada. Jadinya gimana nih? Oke, tapi ini errornya kita balikin lagi ya. Yang error itu date style-nya nih. Kalian ada yang mencoba nggak?
di Postgre-nya. Saya mencoba berhasil sih, Bu. Date-nya, format date-nya sama nggak pakai garis miring? Pakai strip, Bu. Kalau saya. Pakai strip. Iya. Di sininya date, bener tulisannya date gini. Nah, ini saya zoom date. Apa ya? Coba ini Muhammad Fahmi. Oke, saya kopas nih ya. Kita buat di sini. Oke, berhasil. Kok berhasil sih? Berhasil ya? Mungkin tanggal sama bulannya yang kebalik, Bu. Karena Oh kalau iya. hari cuma sampai hari itu sampai 31, kalau bulan itu cuma sampai 12. Nah, iya benar-benar. Ini tanggal dulu ya. Tanggal 23 dulu baru bulan. Tadi bulan dulu ya yang saya tadi. Oke. Sudah, kita lihat lagi. Ini kita execute. Oke, muncul ya. Oke, muncul. Nah, berarti ini udah terhubung nggak? Tabel anak dengan tabel pegawai udah terhubung? Oke, ini ya. Ini yang Oke, jika field ID pegawai pada tabel anak diisi dengan nilai yang tidak terdapat di tabel pegawai. Nah, ini maka akan tampil pesan berikut. Oke, kalau nggak ada isinya maka error gitu ya. Oke, apalagi nih? Oke, kita buat yang ini nih. Nih, ada create table anak, ada on delete cascade, sama yang ini juga. ID pegawai integer not null. Coba kita bikin ya. Bu, punya saya error, Bu. Kenapa tuh? Coba di Gimana? share screen aja. Yang error-error di share screen coba biar tahu.
Oh. Kenapa tuh, Om Dani? Error Bu, bentar Bu. Lagi diperbaikin. Sip. Hey. Minus 100. Usahakan kalian juga ini ya, dipraktekkan supaya tahu nih. Oke, coba ya kita buat yang ada di ID pegawai, di tabel anak, ditambahkan on delete, cascade, dan on delete, dan on update. Delete dan update. Kalau kita bikin tabel anak lagi, kira-kira ketimpa nggak? Gimana nih? Kayaknya enggak, Bu. Kita Ada bikin pesan tabel. already. Hah? Ada pesan already exist, Bu. Oke, berarti kan dia udah ada kan katanya. Iya. Oke, coba aja ya. Coba aja ya. Kalau error ya udah gitu kan. ID pegawai integer not null, reference pegawai. Nah, ini komanya dihapus, kita tambahkan reference bener. On delete cascade. Nah, lalu di sini on update. Jadi jika ada perubahan kita menghapus dan mengupdate itu, apakah di tabel pegawai itu akan berubah juga gitu intinya. Koma berarti di sini. Oke, kita blok lalu di execute F5, langsung aja F5 di sini mana ya? Oke. Nah, berarti relation anak already exist. Berarti ini udah terrelasi. Berarti kan secara nggak langsung ini sudah terrelasi. Meskipun secara gambar kita nggak ada gambarnya gitu ya. Ini gambar sendiri aja nanti. Tapi secara sistem ini sudah terrelasi. Already exist. Oke, coba kalau drop. Kalau hapus, apa nih? Kalau mau hapus.
Coba kita lihat lagi di slide-nya. Nah, ini kan di sini tuh. Oke, untuk kasus ini udah menyediakan reference. Oke. Ketika record pegawai itu apa sih? Record itu kan fill-nya kan tabel di atributnya. Kalau di pegawai dihapus, maka tabel anak akan kehapus juga. Oke, kita praktekkan nih. Kita hapus salah satu record di tabel pegawai. Mana nih? Ini nih, kita hapus. Hapus record gimana sih? Drop apa tuh? Kita balikin ke sini. Drop record ya berarti ya drop pegawai, drop. Drop ID, coba ini mau nggak? Drop ID pegawai from pegawai. Kita execute. Apa nih? Error, gak mau. Line 1, syntax error at near ID pegawai. Oh, ini gak mau nih. Coba ini ya, kita drop. Error juga agak mau. Ada hapus gak di sini? Hapus. Nggak ada. Pakai delete from kalau nggak salah, Bu. Delete from. Tadi udah. Iya. Coba ya. Tadi drop ya. Oh iya bener. Kalau drop Ya. itu untuk hapus tabel. Menghapus Kalau tabel, ya. benar-benar. Ini kalau hapus fill delete. Aduh. Insert, update, delete. Kan ini udah ada insert, update, delete. Insert. Apa yang di delete apa? Delete from pegawai. ID. Delete from pegawai, Bu. Nanti nama tabelnya dulu, Bu. Delete from pegawai. Oke, where kayaknya, Bu. Bener nih. Where, ya pakai iya. where. Where Where ID pegawai sama dengan 1000. ID pegawai sama dengan 1000. Udah ya? Iya, titik koma. Nah, ini berarti ada apa nih? Nah, ID pegawai 1000 is still masih terhubung di tabel anak katanya. Tunggu sebentar. Kenapa? Ini punya saya error, Bu. Masuk. Coba lihat. Bu, yang lainnya sudah sharing. Oke, saya stop share dulu. Sharing, Bu. Oke, silakan. Bu, ini, Bu. Kayak gini, Kenapa? Bu. Insert into pegawai.
Hapus itunya kutip, petik satunya. Pasti nggak bisa, Bu. Bisa, Bu. Insert into, syntax error near into. Pegawainya udah ada nggak di situ? Oke, ada. Udah. Nggak bisa, Bu. Masih nggak bisa, Bu. Intunya, penulisan intunya bener gak? Yang di underline itu yang intunya. Karena benar. No. Pokoknya sudah benar. Coba. Coba yang ini di kopas nih. Mana tadi? Oke, coba itu kopas yang di chat. Bisa, Bu. Masih nggak bisa, Bu. Waduh. Bisa, Bu. SQL-nya di dalam itu aja. Nama database-nya. Nah, di kantor klik kanan. Kantor klik kanan. Ke query tool. Ya. Kantor klik kanan query tool. Nah, itu kopas coba yang tadi. Yang kantor. Yang pegawai. Beserta select-nya, Bu. Langsung aja paste. Nah, coba. Error lagi. Kurung buka kurung tutupnya itu, Bu. Kenapa? Tidak usah ya? Oh, itu ID pegawainya dihapus dulu. ID pegawai, nama, yang kutipnya. Select.
Pegawai itu. Enggak, masih ditulis tadi yang ID. Alhamdulillah. ID pegawai, koma, nama, koma, alamat. Oke. Nah, itu. Coba. Coba yang di blok itu baris 3 sampai baris 5. Di blok, coba di blok baris 3 sampai baris 5. Oh, ini. Sampai baris 5. Coba di blok baris 3 sampai baris 6, lalu di execute. Di blok baris 6 sampai baris 3. Apa tuh? 1001-nya error. Ya itu di bloknya coba. Yang benar dulu di bloknya. Jangan itu. Jadi satu insert into sampai value itu satu kesatuan. Nah, baru akhirnya. Oke, select bintang from pegawai, di-execute langsung. Di blok, select bintang from pegawai. Nah, itu di-execute. Nah, tunggu. Nah, muncul tuh udah. Udah ya? Udah, tadi saya tertinggal. Oke, langsung ke bikin tabel anak ya. Enak. Enggak, masih di dalam situ aja di bawahnya. Nah, di situ. Coba tabel anak ada di chat nggak itunya? Hapus. Di premi apa sih? Primary key ID pegawai, koma nama udah bener. Yang di tabel pegawai udah di primary key belum tadi pas awal-awal bikin tabel? Klik kanan view coba. Oh enggak, di constraint. Itu di bawah kolom ada constraint. Di pegawai ada constraint. Nah, itu tuh constraint. Nah, itu di expand. Panah itu bukan. Di expand tuh apa sih? Panah yang itu tuh, yang sebelah kiri, diklik panahnya. Tanda panahnya dipencet, Mas. Panah yang constraint. Nah, itu.
klik. Constraint itu dia ada kunci. Coba dilihat. Coba ini saya praktekkan dulu ya. Coba di itu dulu. Di stop share dulu. Saya kasih tahu dulu cara ngelihat primary key-nya. Coba ya di itu dulu, stop share dulu. Oke, ini udah terlihat yang saya? Udah, Bu. Oke, ini cara ngelihat kan ini di tabel pegawai itu sudah dikasih tahu primary key-nya ya, nih integernya. Nih, integer itu di ID primary key. Kita lihat nih tandanya dia udah di primary key yang mana sih? Berarti di tabel kantor, lihat ke skema. Nah, lalu lihat di sini ada tabel. Nah, di tabel pegawai, kita expand lagi. Nah, geser. Nah, ini expand nih, klik panahnya expand gitu loh maksudnya. Nah, ini nih primary key. Nah, pegawai itu sudah di primary key, tandanya ini dia sudah di primary key. Ngeceknya gitu ya. Yang lain gimana? Jadi intinya di dua tabel pegawai dengan tabel anak ini sudah terhubung. Coba cek lagi nih tabel anak di constraint-nya udah ada kuncinya belum? Nah, udah tuh. Yang warna abu-abu dia ID pegawainya sebagai foreign key dari kayak gitu ya. Halo. Ya, Bu. Halo, Bu. Iya, Bu, apa? Aman ya? Nih, ngeceknya ini nih. Tuh. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Bu, tandanya tabel itu udah terhubung itu apa? Dicek di sini, di constraint. Nah, ini ya, yang ada icon kunci, ini tandanya primary key. Primary key yang ID pegawai sudah terhubung di tabel A. Nah, ini udah ada. Tapi di tabel anak, dia sebagai foreign key. Gitu. Paham ya konsepnya? Ya, Bu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Nih, kita masih kalau itu di delete dari situ bisa nggak, Bu? delete apa? Yang constraint tadi. Ini di delete. Karena bisa. Bisa tuh. Oh, Mau berarti kalau di-delete. delete nggak nge-link itu ya jadinya ya? Iya, nggak nge-link. Nggak terhubung Oh, jadinya. iya. Coba saya delete siap. nih. Coba. Hubungan tabel anak dengan tabel pegawai kita hapus. Yes. Ya udah. Gitu. Berarti Nah, pas di kalau tabel coba kalau pegawai, ya. Coba kalau di tabel anak kita utak-atik file-nya, apakah ngaruh ke tabel pegawai gitu ya pertanyaannya? Iya. Apakah masih ada error-nya enggak? Delete. Apa tuh yang di-delete? ID ya, Bu? Delete from anak, From where anak, ID pegawai. ID Pegawai sama dengan 1000 ya? 1000. Ini ya. Bisa dia ya? Harusnya bisa ya, karena sudah dihapus hubungannya. Nah, berhasil ya? Oh iya. Iya. Oke. Paham ya konsepnya ya? Siap, Bu.
Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalian tetap praktekan ya. Ini saya kopas dulu nih. Nanti saya share di chat. Ini silahkan ya. Nanti bagi yang berhalangan hadir, ini tinggal dikopas aja di PG admin masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti minggu depan kita belajar fungsi ya. Fungsi itu yang ini nih. Jadi konsep untuk SQL itu gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, function. Jadi kita ngutak-ngatik SQL-nya. Nah, di sini ya, untuk sum, untuk count itu kan untuk menghitung jumlah, sum untuk menambah, yang gini-gini ya. Tuh. Nanti kita satu-satu dipelajari. Oke, ada lagi untuk pertemuan ini? Silakan. Atau ada yang Tanya, masih Bu. error? Tanya, Bu. Oke, silakan. Tapi di luar materi yang sekarang ya, Bu. Cuma kemarin kan sudah dapat materi tentang sequence ya, Bu, tentang ini untuk mengenerate ID atau primary key secara otomatis yang 001, 002 dan seterusnya itu. Bisa nggak ya, Bu, kalau bikin yang otomatis tapi kodenya custom dari kita, misalnya B001, kemudian otomatis B002, B003 dan seterusnya gitu. Itu berarti tipe datanya gimana dulu? Oh gitu ya. B001 itu kan tipe datanya varchar kan ya? Gabungan Iya. antara teks dengan number, berarti varchar. Boleh aja kita buat. Memungkinkan ya, Bu? Memungkinkan. Oh ya. Ya, Berarti nanti ngaruh saya coba. di tipe data. Oh ya, nanti saya coba, Bu. Ya. Oke, ada Ya, lagi? terima kasih, Bu. Raihan gimana? Udah sampai mana? Semangat banget nih Raihan nih. Primary lagi. Jangan ke situ, pusing nanti. Di SQL aja kalau mau ini nentuin itu. Yang anak udah berhasil? Anaknya enggak. Coba di execute yang itu. Nah, yang itu coba error near nama. Coba nama. Itu pakai koma deh. Itu pegawai koma reference pegawai koma pakai koma. Nah, baru di blok. Nah, itu apa lagi? Primary keynote reference tabel. Itu betul kok, ID underscore, pegawai, nama. Coba di pegawai, SQL pegawai bener nggak tadi? SQL pegawai udah dikasih primary key, itu mudah tuh. Ngebloknya satu kesatuan, jangan satu baris gitu ya. Create table sampai titik koma. Nah, segitu. Already exist katanya, berarti udah korelasi tuh. Nah,
Jangan itu jadi error lagi, jadi numpuk. Oke, yang tabel anak coba di baris 1 sampai baris 6 di blok. Ini. Sampai baris 6. Nah, langsung di-execute. There's no primary key. Kok nggak mau sih dia? Oke, cek di constraint ada nggak primary key-nya? Ada. Nggak ada, berarti belum berhasil yang pegawainya tadi. Itu kamu bikin tabel pegawainya berapa kali? Coba yang di tabel pegawai itu udah sama persis belum tadi yang saya kasih tahu? Coba yang di chat lihat deh. Bener kok, primary key, ID pegawai, integer, primary key, koma. Udah. Wah, error lagi. Kenapa nih? Coba teman-temannya ada yang tahu nggak apa tuh? Tapi dicek di situ, constraint-nya dia memang nggak ada. Tuh,
Tuh, dia nggak ada tuh. Constraint-nya dia nggak ada apa-apanya jadinya. Coba di definition, coba tab definition. Coba tabel pegawai Bu di create apa di run Di ulang. drop dulu, Bu. Coba Nah. drop dulu. Drop Drop dulu table. deh. Ya. Ya udah deh, di situ aja. Nah, itu. Coba satu-satu. Satu-satu dulu deh, urutin. Yes. Kita coba. Sudah berhasil. Udah. Udah, terus? Besarkan. Itu yang diblok apa dulu nih? Nanti error. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang di tabel anak coba satu-satu dulu. Tabel anak di create ini udah. Oke. Execute. Oke, berhasil. Sekarang execute yang insert. Oke, boleh itu dulu. Oke, sekarang yang insert. Insert tabel anak. Mana? Insert into untuk tabel anaknya. Oke, yang itu ya dirapikan dulu. Oke. Oke, udah. Terus tadi mau ngapain? Oke, di anak dicek di constraint. Constraint, nah dia udah berhasil. Udah, jadi di dua tabel itu sudah terhubung. ID pegawai di tabel anak, dia sebagai foreign key. Tapi di tabel pegawai, dia primary key. Paham ya konsepnya? Paham. Paham. Coba dihapus. Dihapus salah satu field di tabel anak. Nih, misalnya nih, dua tabel terhubung, ada field yang dihapus, error nggak? Normalnya error. Coba kita buktikan errornya. Delete, coba ketikkan delete. Delete. From anak. Where ID. Anak, ketikan anak. Delete from anak. Nah, udah. Oke. Oke, dirapikan. Oke, langsung itu di-execute. Normalnya error. Lah, kok nggak error? Kok nggak error sih? Harusnya error. Mas Mukijo bisa share screen nggak?
hasil ininya, coba lihat. Apakah sama yang dikerjakan sama Raihan? Sama Bu, di saya bisa dihapus juga ya. Oh, bisa ya. Yang saya tadi nggak Iya. bisa, tapi saat dihapus constraint-nya baru bisa dihapus fill-nya. Harusnya error sih kalau dua tabel kehubung terus salah satu fill yang dihapus itu harusnya error. Kalau di saya mendelete salah satu field di pegawai, nanti yang di anak ikut terhapus. Nah, coba-coba ditunjukkan di share screen. Iya. Belum Belum bisa Bu, belum bisa. Oh, iya. Masih ada yang. Coba Raihan di stop share dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah muncul ya Bu? Oke, muncul ya. Terus, Ya, ini. Oke, itu udah ada ya, anak itu Ini, region key. Ya. Ya, ini sudah ada key-nya. Pegawainya ada 3. Di anak juga ada 3. Kemudian kalau saya delete salah satu ini, dia berhasil, dan yang di anak dia ikut terhapus. Tinggal 2 juga Bu. Di saya gitu sih. Oh, ini buat pertama kalinya dia udah on delete cascade ya? Iya, soalnya ya udah di baris 27 sudah disetting seperti itu, jadinya berhasil seperti itu. Ya, dari Ya. awal sudah on delete cascade. Oh iya, benar-benar. Iya, pantas aja bisa. Ya. Oke, berarti kesimpulannya gimana? Jadi yang dilakukan oleh Mas Mukijo ini sudah tepat ya dari konsep database seperti itu. Jika ada salah satu tabel, jika ada tabel yang terhubung lalu ada salah satu field yang dihapus, antara kalau ngehapus field pegawai, otomatis di field anak juga akan terhapus karena sudah terhubung. Gitu ya, dengan syarat ada fungsi on delete cascade, on update cascade. Gitu ya. Benar Nah, ya itu? Ini saya stop ya Bu. Ya, stop. Kayak itu Ya. di kopas dikirimkan ke chat ya. Iya Bu. Ya. Oke, di chat ya, nanti teman-teman bisa mencontohkannya langsung. Oke, ini waktunya sudah lewat nih. Sudah berapa jam nih kita? 1 jam lebih. Oke, kita akhiri dulu ya. Nanti lanjutkan minggu depan. Nanti kita belajar fungsi. Fungsi nanti kalau sempat belajar tentang sequence ya. Oke, kita akhiri. Mukijo silahkan di kopas itu yang tadi. Sudah Bu. Udah ya. Ini Ya. udah direkam juga, nanti chatnya otomatis udah ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Antusias belajarnya bagus sekali. Semoga semangatnya sampai lulus S1 terjaga ya. Jadi jangan ada putus semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Bu, atas pembelajaran.